Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, langsung aja ya. Hari ini kita bakal mengupas sesuatu yang benar-benar luar biasa dari surat ke-65 dalam Al-Quran, yaitu surat At-Talaq. Coba deh, kalau dengar kata talak atau cerai, pasti yang terlintas di kepala kita tuh langsung soal hukum pernikahan kan? Cara mengakhiri hubungan, aturan-aturannya. Tapi tunggu dulu, materi yang bakal kita bedah hari ini menyimpan rahasia dan kedalaman yang mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Kita bakal ngebongkar sebuah metafora tersembunyi di balik teks hukum ini. Jadi ini tuh bukan cuma soal perceraian fisik antar manusia loh. Ini tentang sebuah konsep besar, yaitu kemurnian tauhid, sebuah perjalanan spiritual batin kita menuju kebebasan mutlak. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Secara harfiah, aturan perceraian ya jelas soal perpisahan fisik antara suami dan istri. Tapi, coba kita lihat dari kacamata spiritualnya. Maknanya berubah drastis menjadi menceraikan hati dari dunia. Coba bayangin sebentar. Sama kayak seseorang yang menjatuhkan talak untuk melepaskan ikatan pernikahan, jiwa kita ini sebenarnya juga diajak untuk menceraikan ketergantungan kita sama hal-hal duniawi. Benar-benar sebuah pergeseran sudut pandang yang luar biasa kan? Kita ambil aturan-aturan perpisahan fisik, lalu kita pakai sebagai panduan utama buat ngelepasin rantai yang membelenggu jiwa kita setiap harinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya kemurnian tauhid dalam konteks ini? Sederhananya, ini adalah tentang melepaskan ketergantungan batin pada segala sesuatu selain Allah. Perhatikan kata kuncinya di sini ya, batin. Jadi, ini bukan berarti kita disuruh pergi menyendiri ke gunung, ngebuang semua harta kekayaan, dan hidup jadi pertapa. Enggak, sama sekali enggak gitu. Kita ya tetap kerja, tetap punya keluarga, tetap gaul sama teman-teman. Tapi hati kita, pusat kendali diri kita, udah nggak lagi terikat sama semua itu. Ibaratnya, dunia itu cukup ada di genggaman tangan kita. Nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Jadi kalau sewaktu-waktu hal itu hilang, kita nggak bakal hancur. Karena fondasi hidup kita udah bersandar pada sesuatu yang jauh lebih abadi. Kalau kita perhatiin, metafora ini tuh terpetakan dengan sangat logis dan rapi banget. Di sisi harfiah, kita punya talak, kemudian ada masa idah atau masa tunggu selama 3 bulan, dan kewajiban memberi nafkah. Terus, gimana versi spiritualnya? Talak itu ibarat keputusan sadar kita untuk mutusin keterikatan hati. Idah itu adalah masa transisi spiritual kita yang pastinya butuh kesabaran ekstra. Dan nafkah itu metafora supaya kita tetap menjaga keseimbangan dan ngerjain tanggung jawab duniawi kita tanpa harus terikat padanya. Nah, struktur inilah yang bakal jadi peta jalan eksplorasi kita hari ini. Sangat terstruktur kan? Mari kita bedah satu persatu langkahnya. Oke, kita masuk ke tahap pertama, talak atau proses memutuskan keterikatan hati. Langkah pertama ini jujur aja adalah yang paling menantang. Kenapa? Karena di sini kita dituntut untuk jujur, benar-benar jujur sama diri sendiri secara radikal. Kita harus duduk tenang, terus mikir dan bikin keputusan internal yang sadar buat ngenalin apa sih yang selama ini jadi tempat kita bersandar. Habis itu, dengan tegas kita ceraikan mereka. Kalian tahu nggak, ada banyak banget hal yang diam-diam sering jadi Tuhan-Tuhan kecil di hati kita. Coba deh cek, harta kekayaan misalnya, apa rasa aman kita selama ini cuma bergantung sama nominal saldo di rekening? Atau jabatan, apa kita ngerasa identitas kita bakal hancur lebur kalau gelar kita dicabut? Pendapat orang lain juga. Seberapa sering sih kita capek sendiri karena terus-terusan nyari validasi dari manusia? Bahkan parahnya lagi, kemampuan diri kita sendiri. Sering banget kita tuh sombong, ngerasa kalau kepintaran kita lah yang selama ini menyelamatkan hidup kita. Nah, menceraikan hal-hal ini berarti kita dengan sadar berani bilang, oke, kalian emang penting dalam hidupku, tapi kalian bukan sumber keselamatanku. Ini tuh benar-benar sebuah pembebasan yang luar biasa. Lanjut ke tahap kedua, yaitu idah atau masa transisi spiritual. Ayat 1 dan 4 di surat ini ngebahas periode ini dengan sangat spesifik. Kalau di dunia nyata, perceraian itu kan punya masa tunggu, biar semuanya benar-benar jelas dan clear ya. Nah, secara spiritual, maknanya bahkan jauh lebih indah. Melepaskan keterikatan batin itu teman-teman nggak bisa terjadi dalam semalam. Kita nggak mungkin tidur, terus besok paginya bangun-bangun tiba-tiba jadi sosok suci yang anti dunia. Nggak gitu konsepnya. Semuanya ada prosesnya. Dalam masa transisi ini, peringatannya sangat jelas. Bersabarlah. Kenapa? Karena saat hati kita mulai kerasa kosong, habis ngelepasin ketergantungan lama, misalnya aja obsesi sama status jabatan, pastinya bakal ada godaan gede banget buat buru-buru ngisi kekosongan itu lagi. Kita bakal ngerasa nggak nyaman, gelisah, otak kita bakal teriak, ayo dong cari pegangan lain. Tapi nasihat dari materi yang kita kaji ini tajam banget. Jangan terburu-buru menikah lagi dengan dunia. Jangan sampai kita nekat mengganti obsesi gila kerja kita dengan obsesi cari perhatian di media sosial misalnya. Kasih waktu, biarkan proses pembersihan batin itu berjalan apa adanya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap nafkah, yaitu tentang menyeimbangkan akhirat dan dunia. Sekarang, saya bisa nebak nih apa yang lagi dipikirin beberapa dari kalian. Waduh, kalau gitu saya harus berhenti peduli sama kerjaan dan semua urusan dunia dong.
Oh, tentu tidak. Berdasarkan ayat 6 dan 7 yang secara spesifik ngebahas kewajiban suami untuk nyediain tempat tinggal dan nafkah sesuai kemampuannya, kita tuh sebenarnya lagi diajarin soal gimana menjaga keseimbangan. Tauhid yang murni itu sama sekali nggak nyuruh kita jadi orang yang irasional, malas-malasan, atau lepas tangan dari keluarga dan kerjaan. Itu salah kaprah. Kemurnian tauhid itu artinya kita tetap memenuhi kebutuhan dunia, tapi tanpa adanya rasa keterikatan di hati. Selama masa transisi tadi dan untuk seterusnya, kita ya tetap harus berinteraksi sama dunia luar. Sama halnya kayak suami yang tetap ngasih nafkah ke istri yang lagi masa idah. Kita tetap kerja profesional di kantor, kita tetap sayang sama keluarga kita. Tapi, nah ini dia kuncinya, hati kita nggak lagi bergantung mati-matian sama hasil dari semua itu. Kita lakuin yang terbaik semampu kita, habis itu, ya udah lepaskan aja sisanya. Nah, sekarang kita tiba di tahap ketiga, buah dari kemurnian tauhid, yaitu kebebasan dan tawakal. Setelah kita berhasil ngelewatin masa pemutusan keterikatan tadi, terus bersabar di masa transisi tanpa ninggalin kewajiban duniawi kita, akhirnya kita sampai juga di puncak perjalanan ini, kebebasan yang sesungguhnya. Ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq ini ngasih sebuah janji yang, wow, monumental banget. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba resapi deh. Waktu kita udah berhenti gantungin nasib ke atasan buat naik jabatan, waktu kita berhenti ngandelin otak kita sendiri buat nyelesain semua masalah yang ribet, dan mulai sadar kalau sumber segalanya itu ya cuma Sang Pencipta, di titik itulah logika manusia kita udah nggak berlaku lagi. Allah ngejanjiin solusi dari pintu-pintu yang bahkan keberadaannya aja nggak pernah kita sadari. Inilah buah manis dari melepaskan ilusi kalau kita yang pegang kendali penuh atas hidup kita. Jadi poin pentingnya di sini adalah mencapai apa yang kita sebut sebagai tawakal. Ketergantungan yang benar-benar utuh dan bulat. Perhatiin deh kombinasinya. Berusaha semaksimal mungkin, yang artinya ini adalah bagian ikhtiar fisik kita di dunia, si bagian nafkah tadi, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Kombinasi inilah yang bakal ngasih kita kedamaian mutlak. Bayangin, kita bakal ngerasa bebas banget dari yang namanya rasa cemas, bebas dari stres mikirin besok makan apa, karena kita udah tahu pasti, seyakin-yakinnya, kalau Dia bakal mencukupi segala kebutuhan kita. Tugas kita tuh cuma satu, usaha dengan niat yang benar. Udah, itu aja. Hasil akhirnya udah bukan lagi beban yang harus dipikul berat-berat oleh hati kita. Tapi tunggu dulu, ada satu peringatan penting di sini. Jangan melampaui batas, karena itu berujung pada kehancuran orang yang sombong. Kita harus perhatiin peringatan keras tentang apa jadinya kalau kita nolak untuk memurnikan tauhid kita. Lawan dari kemurnian tauhid itu apa sih? Ya melekatkan hal-hal selain Sang Pencipta ke dalam hati kita. Waktu kita mulai ngerasa harta kekayaan kita adalah segalanya, pelan-pelan kita bakal jadi sombong. Waktu kita ngerasa kekuasaan kita udah nggak ada yang bisa ngalahin, kita mulai berani memberontak sama aturan-aturan spiritual. Kesombongan kayak gini tuh bener-bener bakal nutupin hati kita dari kebenaran, dan ujung-ujungnya cuma ngarah ke satu tempat, kehancuran dan kerugian total. Kalau kita lihat sejarah, waduh, udah banyak banget contoh kaum dan orang-orang hebat yang hancur lebur, cuma gara-gara mereka terlalu angkuh, nggak mau tunduk, dan nggak mau melepaskan ilusi kendali mereka. Ini membawa kita pada pemahaman tentang kesadaran kosmik dan alasan mengapa kita hanya boleh bergantung pada Allah. Sekarang, mari kita buka perspektif kita. Coba sejenak kita tarik diri kita dari masalah pribadi sehari-hari yang kadang bikin pusing, dari tagihan-tagihan bulanan, dari drama-drama kehidupan yang nggak ada habisnya. Coba pandang ke atas, bayangin betapa luasnya alam semesta ini. Kutipan dari ayat ke-12 menyatakan dengan sangat megah bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang super kompleks ini. Semuanya, mulai dari galaksi raksasa yang jaraknya miliaran tahun cahaya sampai ke makhluk mikroskopis paling kecil di bumi, semuanya patuh dan tunduk pada perintahnya. Nah, coba pikirin pakai logika deh. Kalau Sang Pencipta ini mampu ngatur alam semesta yang maha luas dengan presisi dan akurasi yang absolut, bukankah kerasa konyol dan irasional kalau kita malah gantungin nasib dan harapan kita sama hal-hal duniawi yang jelas-jelas rapuh? Masuk akal banget kan kalau Dia adalah satu-satunya tempat bergantung yang paling kokoh. Terus, gimana cara praktisnya buat nerapin kemurnian tauhid ini setiap harinya? Gampang. Kita rangkum dalam 5 langkah sederhana ya. Pertama, identifikasi dulu apa yang paling bikin hati kalian terikat. Kedua, ambil keputusan sadar buat menceraikan hal-hal itu di dalam batin kalian. Ketiga, jalani masa idah. Bersabarlah ngadepin proses transisinya saat kalian mulai melepaskan kebiasaan bergantung tadi. Keempat, ingat, jangan kabur dari kenyataan. Tetap penuhi kewajiban duniawi kalian sebagai bentuk nafkah. Dan yang kelima, raihlah tawakal. Gantungkan diri kalian sepenuhnya cuma sama Sang Penguasa semesta. 5 langkah sistematis ini benar-benar jadi intisari dari ajaran tersembunyi surat At-Talaq.
Akhirnya kita sampai juga di penghujung sesi bedah materi kita kali ini. Sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang gampang diucapin, tapi butuh nyali buat dijawab. Sudahkah Anda menceraikan ketergantungan Anda hari ini? Coba deh luangin waktu sejenak habis ini. Intip sebentar ke dalam hati kalian, cari tahu apa sih yang selama ini diam-diam ngeremot kebahagiaan dan ketakutan kalian, lalu kumpulin keberanian buat ngelepasinnya. Berikan diri kalian kesempatan buat ngerasain kebebasan batin sejati, seperti yang udah kita bahas bareng-bareng hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi yang luar biasa ini. Sampai jumpa di pembahasan materi kita yang selanjutnya. Tetap semangat ya!